Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang akan selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini adalah cerita lanjutan dari judul 100 tahun setelah aku mati. Aku sedang bersama teman-temanku menikmati selebrasi setelah ujian semester yang melelahkan. Ini adalah semester ketigaku di Melbourne. Sudah sekitar 1,5 tahun lebih aku meninggalkan kampung halamanku. Kira-kira temanku di sana pada ngapain ya? Pikirku dalam hati. Kami berada di sebuah kedai kebab di Chapel Street di kota Prahran. Ini hanya sebuah kafe kecil, tapi dengan tata ruang yang sangat bagus, membuat kami betah berlama-lama di sini. Aku banyak bengong di sana. Ada sesuatu yang sedang aku pikirkan, yaitu tiket kepulanganku. Aku sudah mendapatkan tiket penerbangan yang murah untuk pulang bersama Dewi. Are you alright, Mark? Suara Igen, salah seorang temanku, membuat lamunanku buyar. Yes, I'm alright. I'm just thinking something. It's about the homesick. Hahaha, you can read my brain. Musim panas. Aku sudah berada di bandara Melbourne bersama Dewi untuk bersiap pulang ke Indonesia. Dengan tas ransel super besar dan sebuah koper yang penuh dengan oleh-oleh, kami pun akhirnya berangkat. Dewi bukanlah tipe cewek yang banyak omong. Dia pendiam, sama sepertiku. Kami sama-sama diam saat tidak ada suatu hal yang patut dibicarakan. Tampak Dewi sudah menyumpal telinganya dengan headset yang tersambung iPod yang dipegangnya. Dia memejamkan mata sambil menyanyikan lagunya. Tidak banyak yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa menerawang dan berangan-angan. Kira-kira bagaimana reaksi Risa melihatku kembali tanpa bilang dulu padanya. Ya, Risa tidak tahu sama sekali tentang kepulanganku. Aku memang sengaja tidak memberitahunya agar menjadi kejutan tersendiri. Aku merogoh saku di jaket tebalku. Sebuah hadiah untuk Risa sudah jauh-jauh hari kusiapkan. Sebuah harmonika kecil yang aku bungkus dengan kotak bludru. Semoga dia suka, gumamku pelan sambil membuka kotak itu. Risa memang selain memiliki bakat dalam olahraga, dia juga berbakat dalam hal musik. Pasca dia kecelakaan, kesibukannya adalah bermusik. Hampir semua alat musik dia bisa mainkan. Cie, kado buat cewekmu ya, Zal. Suara Dewi mengagetkanku. Iya Wi, dia lagi senang musik. Kayaknya dia belum punya harmonika, makanya aku kasih dia kado ini. Senengnya punya pacar ya, Zal? Apaan sih Wi? Kayak gak pernah pacaran aja kamu. Emang belum pernah aku. Hah? Setua kamu belum pernah punya pacar? Kasian. Aku sedikit menyindirnya. Biarin. Emang sengaja juga gak mau punya pacar. Lagian siapa yang mau sama aku, Zal? Banyak Wi. Cuma cowok bodoh yang gak mau. Kamu pinter. Enggak, lebih tepatnya kamu jenius dan kamu cantik. Jawabku sambil menyandarkan pundakku di seat pesawat. Menurutmu aku cantik? Dewi bertanya sambil mengubah posisi duduknya agar berhadapan denganku. Enggak juga sih. Tuh kan? Karena menurutku kamu sangat cantik. Dewi hanya diam dengan pipi yang mulai memerah. Aku hanya tersenyum sambil menjitak pelan kepalanya. Entah sudah berapa lama kami di pesawat yang sedang mengudara ini. Aku hanya sibuk membolak-balik novel yang kubawa sambil berangan-angan lagi. Sekitar 3 minggu aku akan berada di Jogja. Dan Dewi akan ikut selama 1 minggu untuk liburan di Jogja. Sebelum dia kembali ke Jakarta, dan kira-kira apa yang akan aku lakukan bersama Risa ya? Aku bertanya dalam hati. Yang jelas aku akan melakukan hal yang belum sempat kami lakukan,
Mungkin aku akan mengajaknya ke Semarang untuk nyekar ke makam bapak dan ibu. And finally, Soekarno-Hatta Airport. Akhirnya kami sudah tiba di Jakarta, ibu kota negaraku. Baik aku maupun Dewi merasa senang. Akhirnya kami sebentar lagi akan menginjakan kaki di tanah kelahiran. Pesawat akan transit sebentar untuk selanjutnya melanjutkan penerbangan ke Adusi Cipto. Zal, nanti aku tidurnya sama siapa di rumahmu? Katanya kamu tinggal sendiri. Dewi bertanya kepadaku saat perjalanan menuju Jogja. Sama aku boleh kok, Wi. Maunya aku sih ogah. Dewi menyentil hidungku. Ya ntar kamu sekamar sama Risa aja. Nanti dia tak minta nemenin kamu buat nginep. Syukur deh. Kalau serumah sama kamu doang malah bisa kamu apa-apain aku. Maunya aku sih ogah. Jawabku meniru perkataan Dewi. Pesawat pun landing. Aku dan Dewi sudah sampai di kota kelahiranku, Yogyakarta. Tidak banyak yang berubah. Gumamku dari dalam taksi yang membawa kami menuju rumahku di pusat kota Jogja. Jarak rumahku dari bandara hanya memerlukan waktu 30 menit. Dan akhirnya aku sudah sampai di depan pagar rumahku. Aku tersenyum lebar di depan rumah peninggalan orang tuaku. Kamu masih sama aja. Aku kembali bicara sendiri, disaksikan Dewi yang memandang sekeliling lingkunganku. Weh, Pak Dokter sudah pulang. Suara Pak Sodik tetanggaku membuat perhatianku teralih. Wah, Pak Sodik, iya Pak, pulang sebentar ini, mau nengok rumah. Aku berbicara untuk beberapa lama dengan Pak Sodik. Aku ikut senang melihat rumahnya yang dulu ambruk, kini sudah berdiri kembali. Aku berpamitan kepada Pak Sodik untuk masuk ke rumah dan menunda obrolan kami untuk nanti. Silakan masuk, kataku kepada Dewi. Dewi hanya tersenyum sambil melangkah masuk ke rumahku. Aku memandang sekeliling. Tampaknya Om Bowo baru saja membersihkan rumah ini. Tampak lantai dan perabot rumah masih mengkilap, sama seperti terakhir aku tinggalkan. Foto-foto keluarga masih terpasang rapi di dinding. Tatanan kursi dan meja pun masih sama dan mungkin sama sekali tidak bergeser sejak terakhir aku melihatnya. Aku mengajak Dewi ke lantai atas. Aku membuka pintu kamarku. Dan begitu pintu terbuka, langsung saja memori-memori masa lalu menyeruak di kepalaku. Kasur yang tergulung, coretan-coretan di dinding, meja belajarku, dan gitar lamaku semua masih tertata dengan rapi. Aku kembali tersenyum melihat ruangan yang sudah 1,5 tahun aku tinggalkan itu. Jadi nostalgia ya, Zal? Dewi berbicara kepadaku. Iya, Wi, kangen. Aku kemudian membuka kamar untuk Dewi yang terletak tidak jauh dari kamarku. Tak siapin kasur dulu ya, Wi. Bentar ya. Aku berlalu untuk mencari kasur buat Dewi di lantai bawah. Nah, ini Wi, tak tatain bentar ya. Maaf ya, rumahku cuma kayak gini. Ujarku sambil menata kasur untuk istirahat Dewi. Ini udah bagus banget, Zal. Kamu harus bersyukur. Jawabnya sambil duduk dan meminum sambil mengemil makanan yang kami beli di perjalanan ke sini. Kamu istirahat dulu ya, Wi. Nanti tak siapin makanan. Oke, Zal, santai aja. Aku kemudian berjalan ke kamarku. Aku menggelar kasurku dan tiduran di atasnya. Capek deh. Tapi aku merasa sangat senang sudah pulang. Aku memandang langit-langit. Ternyata memang rumah ini sangat nyaman.
Gumamku sambil memasang kartu SIM lokal yang aku beli tadi. Aku memencet nomor Risa. Aku ingin sedikit mengerjainya. Risa, kamu di mana sekarang? Aku mengirim pesan singkat ke nomornya. Sekitar 15 menit, aku hampir terlelap tidur. HP PD aku berbunyi. Aku buru-buru mengeceknya. Lagi di kampus, ini siapa ya? Aku hanya bisa senyum-senyum membacanya. Kini Risa sudah kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Jogja. Dia sedang mengambil jurusan keperawatan. Niat isengku muncul. Aku kemudian menelponnya. Halo, siapa ini? Halo, halo. Terdengar suaranya. Aku tidak menjawabnya. Aku menutup telepon dan memeluk guling tanpa sarung yang ada di sampingku. Aku sering teleponan dengan Risa, tapi kali ini suaranya jelas sekali dan terasa dekat, seolah dia berada di sampingku. Rasa kangen yang sudah berapa lama kami tanggung nanti malam akan terobati. Aku baru saja kembali dari masjid samping rumah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholat berjamaah merupakan hal yang sulit aku lakukan di Australia karena mayoritas agama di sana adalah Nasrani dan Buddha. Aku juga sekedar ingin menyapa dan bersilaturahmi dengan tetanggaku, dan mereka juga menyambutku dengan sangat baik. Wi, aku tinggal sebentar, kamu gak apa-apa kan? Besok kamu aku ajak jalan-jalan. Aku mau ke tempat Risa dulu. Makanan ada di ruang makan ya. Udah aku siapin tuh. Iya Zal, santai aja. Makasih ya malah ngerepotin kamu. And good luck ya. Oke Wi, thanks ya. Aku pun berlalu menuju garasi dan memanasi mobil yang sudah lama terparkir di situ. Beruntung Om Bowo sangat perhatian. Beliau juga merawat mobil ini. Mesinnya masih normal dan bensinnya juga full. Mungkin Om Bowo sebulan sekali rutin merawat rumah ini. Aku menjalankan mobil itu pelan menuju rumah Risa yang juga tidak terlalu jauh. Ada perasaan deg-degan setelah sekian lama tidak bertemu dengan Risa, perempuan yang benar-benar sudah terpatri di hatiku. Aku sudah berada di depan pagar rumah Risa, dan pagar rumah itu kemudian dibukakan oleh Pak Suroto. Aku membuka kaca depan untuk menyapa beliau. Pak, ini aku Pak. Bapak gimana kabarnya? Tampak Pak Suroto sedikit pangling denganku. Walah, Mas Rijal toh ternyata. Kapan pulang Mas? Wah, udah lama banget sampean gak main. Langsung masuk dulu aja Mas. Aku mengucapkan salam sambil berlalu dan masuk sampai di samping garasi rumah Risa untuk memarkirkan mobil. Aku memencet bel pintu. Perasaan deg-degan itu kembali. Aku berharap yang membukakan pintu adalah Risa. Ya, semoga saja yang muncul dari balik pintu adalah Risa, gadis yang sangat aku rindukan itu. Dan beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Dan ternyata Om Hamzah yang membukakan pintu. Tapi tak apa, aku juga bukan main senangnya bisa bertemu Om Hamzah. Beliau adalah orang yang sangat baik kepadaku. Weleh, Nak Rizal, kapan pulangnya toh? Tampak Om Hamzah terkejut melihatku di depan pintu. Aku tidak menjawab. Aku buru-buru meraih tangan beliau dan menciumnya. Aku kemudian memeluknya. Beliau sudah kuanggap bapakku sendiri. Beliau adalah orang yang sangat baik, seperti almarhum bapakku. Aku sengaja Om, biar kejutan. Hehe. Oh iya Om, apa Risanya ada? Tanyaku sambil duduk di teras depan. Wah, ya. Hebat ya sekarang, tambah ganteng nih calon dokter. Oh iya, maaf Le, Risa baru saja pergi sekitar 15 menit. Dia pergi sama temennya, katanya mau nonton konser musik.
Di kafe deket kampusnya itu loh. Oh iya om, gak apa-apa. Aku susul Risa dulu ya om. Sudah 1,5 tahun gak ketemu dia. Jawabku sopan. Ya silakan. Pasti wis kangen toh ya. Nanti jangan lupa mampir lagi. Kita ngobrol-ngobrol, oke? Ya om, aku permisi dulu. Aku akhirnya berpamitan dengan Om Hamzah, Mbok Nem, dan Pak Suroto yang juga nampak senang bisa bertemu lagi denganku. Aku memacu mobilku agar segera sampai ke kafe yang dimaksud. Aku benar-benar ingin segera bertemu Risa. Aku memarkirkan mobil. Kafe itu nampak sangat ramai dan penuh dengan mahasiswa. Mungkin karena ada acara konser kecil di sana. Aku masuk dan mulai celingukan mencari orang yang aku maksud. Aku menoleh kiri dan kanan, berharap aku melihat sosok Risa, dan aku langsung menyapanya. Aku mulai membayangkan bagaimana rupa Risa sekarang dan bagaimana ekspresinya nanti. Benar saja, sosok itu muncul. Risa, ya aku melihatnya dia sedang duduk sendirian sambil meminum es coklat di mejanya. Tampak pandangannya ke depan panggung yang diisi oleh band yang sudah hampir selesai menyanyikan sebuah lagu. Dia tampak semakin menawan dengan kemeja kasual berwarna biru dengan celana jeans. Dia sekarang memakai kacamata, membuat dia semakin enak dilihat. Dia nampak anggun dan cantik, lebih dari terakhir aku melihatnya secara langsung. Dadaku seperti bergemuruh. Harusnya aku langsung mendekat, tapi aku malah terpaku melihat Risa dari jarak sekitar 10 meter. Dia belum menyadari kalau aku sudah sangat dekat dengannya. Aku melangkahkan kakiku. Tanpa sedetik pun pandanganku lepas darinya. Dan baru 2 langkah aku berjalan, Risa dihampiri seorang laki-laki, mungkin seumuran denganku. Sepertinya dia adalah vokalis yang baru saja selesai menyanyikan lagu di atas panggung tadi. Dia membawa seikat bunga sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Risa. Risa menerimanya sambil tersenyum. Terlihat gerakan bibirnya mengucapkan terima kasih. Sambil senyum-senyum dan menimang-nimang seikat mawar yang diberikan cowok itu, mereka berbicara. Risa tampak tersenyum dan terlihat sangat bahagia. Aku kembali mematung, melihat laki-laki itu berbicara dan sangat dekat dengan Risa. Bahkan mereka seperti berpegangan tangan. Siapa dia? Enggak, mungkin dia adalah teman dekatnya. Ya, pasti hanya teman sekelasnya. Atau mungkin saudara yang mungkin aku belum kenal. Aku mencoba berpikir positif karena aku percaya Risa adalah gadis yang setia dan konsisten. Aku memilih berjalan mundur dan duduk di kursi sambil melihat Risa dari jauh. Apakah aku cemburu? Mungkin iya. Aku ingin melihat lebih lama dan berusaha mencari tahu dengan siapa Risa sekarang. Aku berusaha tidak terlihat oleh Risa. Aku memakai topi yang sengaja aku bawa untuk menyamarkan wajahku. Dan laki-laki itu berjalan pergi meninggalkan Risa. Entah menuju kemana. Aku berusaha mencegatnya. Tampaknya dia menuju toilet. Aku berjalan agar berpapasan dengannya dan sengaja menabrakkan bahuku ke badannya. Maaf mas, aku gak sengaja. Masnya gak apa-apa kan? Jawabku pura-pura untuk tahu siapa orang ini. Jalan hati-hati dong mas. Dia sedikit sewot. Maaf mas, aku gak sengaja. Loh, mas yang sama Risa tadi kan? Iya, kenapa? Tanyanya ketus. Oh, mas siapanya Risa? Saudaranya kah? Atau temennya? Tanyaku menyelidik. Aku pacarnya Risa, jawabnya. Oh iya mas, aku Rizal.
Aku menimpali dengan senyum palsu yang aku buat sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengannya. Dia menyambut tanganku. "Aku Hari, kamu siapa?" Tanyanya kembali. "Aku Rizal, Mas. Aku cuma mantannya Risa dulu." "Ya udah, Mas, sekali lagi maaf, aku permisi dulu." Aku tidak menunggu jawabannya dan berjalan keluar. Baru beberapa langkah aku berjalan, aku membalikkan badan. "Mas Ari." Dia menoleh. "Kamu beruntung dapat Risa dan jaga dia baik-baik ya." Orang bernama Ari itu hanya mengangguk. Dan aku pun berjalan keluar dengan perasaan yang aneh, tidak nyaman, dan tentu saja sakit. Di dalam mobil, tidak henti-hentinya aku bertanya di dalam hati. "Maafkan aku ya, aku terlalu yakin dan bermimpi terlalu jauh. Tampaknya emang kamu butuh orang yang selalu dekat denganmu. Semoga laki-laki yang kamu pilih jauh lebih baik dariku." Kata-kata tidak ikhlas itu terucap secara tidak sadar dari mulutku. Aku tidak habis pikir, "Risa yang ku kenal secepat itukah kamu berpaling? Kalian pernah merasakan hal seperti ini? Atau perasaan semacam ini?" Aku merasakan sesuatu yang aneh. Mungkin aku tidak berdarah, tapi ini terasa sakit. Rasa sakit ini berada di dada. Aku menghentikan mobilku di pinggir jalan untuk menulis pesan di secari kertas, yang kemudian aku sisipkan di kotak hadiah untuk Risa nantinya. "Terima kasih untuk 7 tahun menemaniku. Kamu akan lama tidak melihatku lagi. Tapi sepertinya aku bisa tenang meninggalkanmu dalam waktu lama. Tampaknya kamu sudah memiliki orang yang akan menemanimu di sini. Selamat tinggal Risa. Terima kasih dan semoga kamu bahagia. Tertanda tangan, Mas." Aku menghela nafas panjang. Kayaknya kita benar-benar harus pisah dalam arti sebenarnya, Riz. Aku masih tak habis pikir dalam kejadian barusan. Risa yang dulu itu tidak mudah tertarik dengan laki-laki lain. Dia bisa menjaga hatinya tetap untukku. Tapi malam ini aku melihat kenyataan lain. Aku merasa marah. Emosiku bercampur sejak orang yang mengaku Ari itu berkata aku pacarnya Risa. Aku dibuat percaya dengan melihat sendiri bagaimana kedekatan mereka. Rasanya tidak karuan. Aku benar-benar ingin memukul cowok dengan tampang belagu itu. Aku termenung cukup lama dalam mobil. Aku melirik ke jam tangan yang baru menunjukkan pukul 8:30 malam. Aku menjalankan mobilku menuju rumah Risa. Aku ingin ngobrol-ngobrol ringan sebentar dengan Om Hamzah, sekedar berpamitan. Aku ingin segera pergi agar tidak bertemu dengan Risa dulu dalam waktu dekat ini. Aneh ya, beberapa jam yang lalu perasaanku meluap-luap untuk bisa bertemu dengannya. Tapi sekarang aku sudah enggan untuk sekedar bertemu saja. Sudah kepala hancur perasaanku. Argumen-argumen positif di kepalaku seperti dibantahkan oleh realita yang aku lihat sendiri. Loh, Risanya mana, Le? Tanya Om Hamzah saat aku sudah sampai di rumah beliau. Risa sedang ada urusan sebentar, Om, dengan teman-temannya. Sebentar lagi juga dia pulang. Jawabku bohong. Aku mengobrolkan beberapa hal. Dan kehidupanku di Australia adalah topik yang paling sering ditanyakan oleh Om Hamzah. Om, aku mau mengucapkan terima kasih atas kebaikan Om selama ini kepadaku. Dan mohon maaf Om, aku harus segera pamit kembali. Mohon maaf Om, aku tidak bisa lama dan aku harus kembali ke Australia secepatnya.
karena kesibukanku yang tidak bisa ditinggal. Aku kembali berbohong untuk menutupi kejadian barusan. Tampaknya Om Hamzah juga mengerti ada hal yang salah terjadi padaku dan Risa. Semua pasti ada jalan keluarnya, Le. Aku tidak akan mencampuri urusan kalian. Aku sudah percaya sama kamu. Dan apapun masalahnya pasti kamu bisa mengatasi. Ya, aku jadi orang tua cuma bisa support aja. Kamu hati-hati, jaga diri ya. Om Hamzah memberiku nasihat. Aku mengerti Om. Maaf jika aku tidak bisa menjaga Risa dengan baik. Dan Om, tolong nitip ini kepada Risa ya. Aku menyerahkan hadiah kecil yang aku bawa. Dan akhirnya aku meninggalkan rumah beliau. Aku teringat kepada Dewi. Dia pasti sudah bosan menunggu di rumahku sendirian. Aku menyitir dengan pikiran yang tidak fokus. Ada segudang pertanyaan. Kenapa? Yang berputar-putar di kepalaku yang membuatku gusar. Riz, kenapa kamu berpaling saat semua begitu sempurna aku rasakan? Pertanyaan itu kembali muncul. Aku memarkirkan mobil di depan garasi. Pintu terbuka dan dibukakan Dewi dari dalam. Selamat datang. Dia menyambutku dengan senyuman cantiknya. Aku membalas senyumnya dengan senyuman kecut. Zal, kamu kenapa? Dewi langsung paham dengan kondisiku yang terlihat tidak senang. Enggak apa-apa kok, Wi. Jawabku singkat. Udah aku bilang, percuma kamu bohong. Aku tahu orang lagi bohong itu gimana. Jawabnya menyelidik. Iya, nanti aku ceritain. Kamu pernah jalan-jalan ke Jogja malam-malam belum? Belum, Zal. Jalan-jalan yuk. Kamu siap-siap dulu sana. Pintaku kepada Dewi. Kamu yakin? Aku hanya mengangguk. Dewi pun akhirnya menuju kamar untuk berganti baju dan siap-siap. Aku juga menuju kamarku untuk melepas kemeja yang membuatku gerah. Aku memandang fotoku saat SMA yang masih tertempel pada pojok cermin itu. Aku membandingkan rupaku yang dulu dengan sekarang. Aku cuma bertambah putih karena jarang terkena sinar matahari dan polusi. Postur badanku juga lebih besar karena di Australia aku rajin fitness. Aku melepas kemeja merah itu dan memilih memakai kaos saja. Apakah Risa sudah tahu aku pulang? Baru 3 hari yang lalu kami saling melepas rindu lewat telepon saat aku di Australia. Dan sekarang setelah sekian lama dan berharap pertemuan ini akan menyenangkan, ternyata aku malah menerima rasa sakit ini. Lagi-lagi aku mengeluh. Zal, Dewi memanggilku di ambang pintu yang sengaja tidak aku tutup. Sudah siap, Wi? Dia mengangguk. Dewi tampak elegan dengan celana panjang dan kemeja yang dibalut kardigan. Aku memandang wajahnya. Dia cantik, bahkan sangat cantik. Dia memiliki mata yang indah. Sayang, matanya terlihat sayu. Aku jarang sekali melihat matanya berbinar. Matanya menjelaskan betapa sulit hidupnya dulu. Yuk, kamu udah makan? udah kok, Zal. Akunya yang belum. Ya, ntar kan bisa makan di luar, Zal. Oke deh. Aku juga kangen sama makanan Jogja. Kami pun berangkat. Aku sebenarnya tidak terlalu antusias karena moodku sedang benar-benar buruk. Tapi aku harus melayani Dewi sebagai tamuku. Ditambah dia baru pertama kali ke Jogja. Dia tampak excited sekali. Jadi aku akan menemaninya kemanapun dia ingin pergi. Kami berjalan menyusuri trotoar di sepanjang jalan Malioboro. Sudah lama juga aku tidak ke tempat ini.
Jajanan khas seperti pecel, bakpia, dan gudeg berjajar sepanjang jalan. Penjual pernak-pernik khas Jogja dan baju-baju yang ada di sepanjang emperan tak henti-hentinya menawarkan dagangan mereka. Beberapa kali kami disangka turis oleh penjual pernak-pernik dan souvenir di sini. Begitu aku menggunakan bahasa Jawa, mereka malah terheran-heran sendiri. Aku tertawa melihat belanjaan Dewi yang tampak menggunung. Dia mulai kesulitan membawanya. Mau dijual lagi, Wi? Sini aku bawain. Kataku menawarkan bantuan. Enggak lah Zal, ini buat anak-anak panti. Mereka pasti seneng dapat oleh-oleh ini. Kebetulan juga kan uang sakuku udah kekumpul banyak. Jadi ya nggak ada salahnya beliin mereka. Aku tersenyum begitu mengetahui niat baik Dewi. Ternyata dia memang layak disebut cewek paket komplit. Karena selain cantik, dia pinter. Dia juga memiliki hati yang sangat baik. Oh gitu. Pak, tambahin bajunya 2 lusin. Ukurannya beda-beda ya. Aku berbicara kepada penjual baju itu yang melayani kami dengan senang karena dagangannya kami borong. Loh Zal, kok? Besok aku ikut kamu ke Jakarta ya. Dewi mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu apa yang aku maksud. Tampak matanya yang sayu mulai mengembang. Inilah rona wajah yang ingin aku lihat dari Dewi. Dan setelah barang kami taruh di mobil, aku dan Dewi pun melanjutkan ke alun-alun sekedar untuk duduk-duduk sambil menikmati wedang ronde yang sudah kami pesan. Zal, boleh tanya? Tanya aja, Wi. Gimana ngedetnya tadi? Apakah berjalan lancar? Mukamu suram banget. Aku sudah menduga Dewi akan menanyakan hal itu. Ya kadang memang gak berjalan mulus, Wi. Tadi aku lihat dia lagi sama orang lain. Terus? Ya aku rasa aku gak akan egois, Wi. Dewi memiringkan kepalanya sambil melihatku. Pertanda dia ingin dijelaskan lagi. Ya, dia sudah bahagia dengan hidupnya sekarang. Dia sudah punya orang lain selain aku, Wi. Terus reaksimu? Ya apalagi ya yang bisa aku lakuin, Wi. Dia kelihatannya senang dan bahagia. Ya ngelihat kebahagiaannya, aku gak boleh egois. Kamu terlalu cepat berasumsi, Zal. Maksudnya terlalu cepat berasumsi? Iya, kamu harusnya Rizal. Kamu Rizal kan? Dewi belum selesai berbicara, perhatian kami malah teralih kepada suara yang memanggil namaku. Aku memincingkan mata untuk memastikan siapa itu. Dia seorang perempuan yang memanggilku dari seberang jalan. Orangnya putih dan cukup tinggi untuk ukuran perempuan, dengan rambut yang tergerai kemerahan, hidung mancung dan wajah yang seperti oriental. Susi? Ya, dia adalah Susi, teman sekelas Risa saat kelas 1. Dia menghampiriku dan Dewi. Susi kan? Siapa lagi kalau bukan? Kamu apa kabar di Australia? Lagi mudik ya? Aku boleh gabung? Aku menyalaminya dan mempersilahkan dia duduk bersama kami. Aku baik, Sus. Oh iya, kenalin ini Dewi. Dan Dewi, ini Susi. Kedua perempuan itu saling berjabat tangan. Kamu kapan pulang? Kok nggak kabar-kabar? Baru tadi pagi kok, Sus. Ini cuma mau cari angin bentar. Oh, cari angin apa pacaran? Enggak mbak, kita cuma teman. Aku teman sekelasnya di Australia. Oh kirain. Risa di mana Zal? Kok malah nggak ikut? Risa lagi ada acara, Sus. Jadi nggak bisa ikut. Susi memiringkan kepalanya, tanda bingung.
Kok aneh? Aneh di mananya, Sus? Iya, Risa itu kalau ketemu aku di kampus, yang diomongin isinya cuma kamu. Kangen lah, apalah, sampai budek aku dengernya. Tapi kamu udah di sini dan Risa malah ada acara lain. Menurutku itu aneh, Zal. Tunggu, kamu satu kampus sama Risa? Iya. Tuh dasar Risa nggak cerita ya. Dia adik tingkatku dan kan aku sama kamu lulus duluan. Aku mengerutkan dahi. Aku membatin, apakah aku pantas menanyakan ini? Sus, apa kamu tahu Risa dia lagi deket sama orang lain? Gimana ya, Zal? Setauku dia banyak yang deketin. Secara dia emang jadi primadona baru di kampus, tapi yang paling getol dideketin ya dia. Ari, aku menyela omongan Susi. Loh, kok kamu tahu? Iya, dia emang pacar baru Risa. Aku kemudian menceritakan kejadian barusan kepada Susi. Dewi juga tampak menyimak obrolanku. Aku sih percaya sama Risa, Zal. Dia bukan cewek yang gampang digoda, tapi ya sebaiknya kamu harus cari tahu sendiri. Susi membeberkan tanggapannya kepadaku. Aku udah lihat sendiri kedekatan mereka, Sus. Kayaknya emang hubunganku sama Risa udah cukup aja sampai di sini. Dan kamu bakalan merelakan semua yang udah kamu lalui bareng Risa? Aku hanya mengangguk pelan. Ya, payah kamu. Kirain sekolah di Australia bikin kamu tambah pinter dari sebelumnya. Ternyata kamu malah blow on, Zal. Sebaiknya kamu pikir dulu, ntar kamu nyesel. Zal, berhentilah jadi penakut. Setauku kamu cowok paling berani yang ku kenal. Aku cuma diam sambil memikirkan perkataan Susi. Zal, kamu tahu? Aku masih punya feeling yang sama seperti dulu. Kamu masih belum tergantikan. Meskipun kita udah lama gak saling ketemu. Tapi aku selalu berusaha biar bisa seperti Risa. Dan sekuat apapun aku berusaha, Risa memang gak terkejar. Aku jadi sadar kalau memang ya beginilah aku. Dan begitulah Risa. Aku gak akan bisa menyamai Risa. Begitu juga sebaliknya. Aku sadar kalau Risa ya buat kamu. Dan kamu ya buat Risa. Sebaiknya pikirkan baik-baik dulu ya. Susi berbicara sambil meraih potongan kertas nota yang dibawa sambil menuliskan sesuatu. Ini nomorku, sama Friendster dan DM-ku. Kalau mau tanya-tanya lewat itu aja. Aku harus pergi. Aku sama keluargaku di sana. Bye Rizal. Aku kangen kamu boncengin pakai Vespamu. Dewi, aku permisi dulu ya. Susi berpamitan dan berjalan menuju ke sebuah mobil yang menunggunya. Aku masih terdiam sambil memikirkan perkataan Susi dalam-dalam. Wah, ternyata salah satu fans. Cuma teman lama kok, Wi. Ya, sebaiknya kamu pikir. Perkataannya ada benarnya, Zal. Kamu tentu sudah melewati banyak hal kan? Apa kamu rela semua itu menguap begitu aja? Aku gak tahu, Wi. Aku cuma ingin waktu buat mikir dulu. Saat ini aku mau tahu gimana reaksi Risa. Cepat atau lambat dia pasti bakal tahu aku pulang. Ya, kalau itu keputusanmu, it's up to you, Zal. Kamu punya banyak waktu. Aku pengen ngajak kamu ke tempat lain. Kemana, Zal? Malam ini kita nginep ke Semarang. Ke Semarang? Ini udah hampir jam 12 malam, Rizal. Iya, sekarang kita ke Semarang. Kamu cuma cari alasan biar gak ketemu Risa dulu kan? Iya, itu salah satunya. Tapi ada beberapa hal lain yang ingin aku lakuin di sana. Apa itu? Kamu akan tahu besok pagi. Yang penting kita berangkat sekarang ya. Singkatnya Dewi berhasil kubujuk. Jawabannya tepat. Aku memang ingin menghindar dulu dari Risa. Tapi alasanku yang lain adalah aku sudah setahun lebih tidak nyekar ke makam almarhum bapak dan ibu.
Sebelum berangkat kami mampir makan dulu di sebuah warung bakmi kaki lima yang ada di pinggir jalan. Sudah lama juga aku tidak makan bakmi godok. Beberapa hal ringan aku obrolkan dengan Dewi. Pembeli seperti kami cukup ramai di warung itu, membuat aku dan Dewi harus menunggu cukup lama sampai pesanan kami siap. Aku dan Dewi sudah kehilangan topik pembicaraan untuk kami obrolkan. Aku cuma menunduk sambil memandangi gelang yang diberikan Risa. Tertulis namaku dan namanya. Aku teringat kata-kata Risa saat memakaikan gelang kulit ini. Riz, aku selalu ingat kamu. Apa kamu masih memakai kalung itu, Riz? Aku bertanya dalam hati. Kamu galau lagi, Zal? Dewi bertanya. Cuma memikirkan yang sudah lewat. Kangen ya sama yang dulu-dulu? Aku mengangguk pelan. Kalau kamu menyerah kayak sekarang ya siap-siap aja nanggung kangen itu sampai kamu tua. Tapi kalau kamu berjuang ya kamu bisa mengulang hal-hal yang buat kamu kangen itu sama Risa lagi. Apa kamu pernah dikecewakan seperti ini, Wi? Aku bertanya balik kepada Dewi. Iya, aku sering dikecewakan juga, Zal. Dikecewakan kenyataan. Aku cewek yang punya perasaan. Meskipun belum pernah pacaran, pasti aku juga pernah menjalin hubungan dekat sama cowok. Boleh diceritain? Dewi kemudian menceritakan kisah romansnya kepadaku. Dia juga pernah jatuh cinta kepada seseorang yang lebih tua 4 tahun umurnya dari dia. Namanya adalah Husain. Dewi pertama bertemu dengannya saat Dewi SMA. Pertemuannya terjadi saat Husain sedang PPL di sekolah Dewi. Dan semua terjadi begitu saja. Husain dan Dewi menjalin hubungan tanpa status. Cukup lama, mereka hanya mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. 1 tahun Dewi mulai menikmati indahnya kasih seseorang. Tapi Husain pun harus diambil darinya. Ya, Husain meninggal dengan umur yang masih muda. Dewi tidak menjelaskan bagaimana sampai Husain meninggal. Menceritakan itu pasti cuma akan membuat luka hatinya kembali sakit. Maaf, Vi, aku ikut berduka. Iya, hidup orang seperti kita memang gak mudah ya, Zal. Aku merasa begitu. Saat ada orang yang baru menerima kekuranganku, dia harus pergi. Kak Husain satu-satunya orang yang bisa mengenal aku, bisa mengerti aku. Dia begitu melindungiku. Tapi semua yang hidup memang bakal mati, Zal. Aku udah ikhlas untuk kepergian Kak Husain. Dan udah saatnya aku berjalan lagi. Satu-satunya yang membuatku menyesal adalah aku dan Kak Husain gak sempat memiliki hubungan seperti hubungan kamu dengan Risa. Berkali-kali Kak Husain nembak, tapi selalu aku bilang belum siap. Dan setelah dia pergi cuma ada penyesalan, Zal. Aku termenung. Betul juga perkataannya. Beberapa kali aku mati-matian menjaga Risa. Mulai dari saat dia koma dan saat akan terjadi gempa. Dalam hatiku masih sangat besar rasa sayang kepada Risa. Tapi entah kenapa egoku menepis semua itu. Aku hanya bisa mengangguk seperti orang bodoh. Aku paham maksud Dewi, tapi aku masih dablek dan masa bodoh. Kami sudah selesai makan dan langsung masuk mobil, kemudian berangkat menuju ke Semarang. Aku sebenarnya sangat ngantuk. Aku baru sampai pagi tadi, dan kini sudah harus pergi lumayan jauh. Tampak Dewi sudah tertidur lelap di jok mobil. Dia terlelap terlihat cantik sesaat saat tidur. Menurutku kecantikan antara Dewi dan Risa itu berbeda. Risa memiliki kecantikan yang terkesan polos dan lugu. Dan itu benar-benar membuat aku tergila-gila pada Risa. Sedangkan Dewi, kecantikannya terkesan anggun dan eksklusif. Bahkan dia tidak memakai make up pun, kecantikannya akan membuat laki-laki yang tidak punya mental cukup kuat menjadi minder. Aku menyelimuti Dewi yang nampak kedinginan dengan jaket yang aku bawa. Dan akhirnya kami sudah sampai Semarang.
Tapi tentu saja aku belum sampai di alamat lamaku. Aku harus berkendara paling tidak 1 jam untuk sampai, sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Aku menepikan mobil di rest area sebuah pom bensin. Aku membuka jendela depan dan akhirnya terlalap bersama Dewi. Suara azan subuh memaksaku bangun dari tidurku yang hanya sebentar. Tampak Dewi juga terbangun sambil mengucek-ngucek matanya. Zal, kita di mana? Di Semarang, Wi. Aku nggak kuat melek, terus istirahat di sini deh. Subuhan dulu yuk. Aku dan Dewi melaksanakan sholat subuh di musola kecil yang ada di SPBU itu. Kamu nggak capek, Zal? Lumayan, Wi. Kita mau kemana nih sebenarnya? Kamu mau ku ajak jenguk orang tuaku? Dewi hanya mengangguk untuk menyetujui ajakanku. Kami sedang sarapan pagi di sebuah warung nasi tak jauh dari SPBU tadi. Seusai sarapan, aku dan Dewi segera melanjutkan perjalanan ke makam bapak dan ibuku. Kami sudah sampai di depan gerbang makam. Aku menggenggam erat plastik berisi bunga yang akan aku taburkan di atas makam bapak dan ibu. Ayo, Wi, ajakku kepada Dewi. Kami melangkah masuk dan tak butuh waktu lama aku sudah sampai di kedua makam orang tuaku. Masih terawat dan bersih. Risa benar-benar merawat kedua nisan ini. Ya, Risa beberapa kali mengatakan kalau berkunjung ke makam ini untuk merawatnya. Dan Risa melakukannya dengan sangat baik. Andai aku kesini sama kamu, Nduk. Gumamku dalam hati. Aku masih berdiri dan melamun di depan 2 batu nisan itu. Dewi menyaut bunga yang kugenggam. Dia mendahuluiku mendekati makam itu dan berjongkok di dekatnya. Kamu mau melamun terus di situ atau kesini dan ikut berdoa sama aku? Dewi membuatku tersadar dari lamunan. Aku mendekatinya dan ikut menaburkan bunga di kedua makam orang tuaku dan berdoa bersama Dewi. Assalamualaikum, Pak. Bu, ini Rizal pulang. Bapak sama Ibu dapat nomor antrian berapa di surga? Pak, Bu, terus jaga Rizal ya. Sekarang Rizal paham. Bapak sama ibu pergi bukan karena gak sayang sama anakmu ini. Tapi Rizal sekarang udah gede dan paham kalau bapak sama ibu punya cara sendiri untuk menyayangi Rizal. Memori nostalgia saat kedua orang tuaku masih bersama kembali muncul di pikiranku. Sekarang anakmu ini sudah jadi calon dokter. Gak perlu cerita ya. Bapak sama ibu pasti sudah tahu kan? Pasti bapak sama ibu selalu mengawasiku di alam sana kan? Terima kasih bapak. Terima kasih ibu. Rizal harus segera pamit. Oh iya, ini salah satu temanku di kampus. Namanya Dewi. Aku menoleh ke arah Dewi yang ada di sampingku. Dia menggenggam pundakku sambil tersenyum tipis. Semoga bapak sama ibu mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Assalamualaikum. Aku mencukupkan nyekar di makam kedua orang tuaku. Aku merasa tidak bisa menahan kesedihan tiap kali ke sana. Tapi, ya inilah yang bisa aku lakukan untuk menghormati kedua orang tuaku yang sudah tiada. Kamu bikin aku iri, Zal. Dewi membuka pembicaraan saat kami di dalam mobil. Maksudnya gimana, Wi? Iya, kamu pasti udah paham kan? Aku hanya mengangguk. Aku memang jauh lebih beruntung daripada Dewi. Karena paling tidak aku sudah pernah merasakan indahnya hidup bersama kedua orang tuaku. Sedangkan Dewi bahkan tidak mengenal orang tuanya. Ya, dan kamu juga membuat aku iri, Wi. Aku kembali menimpali. Maksudmu gimana, Zal? Kamu bisa sekuat ini walaupun sendirian.
Iya, dulu aku sendirian. Tapi sekarang aku gak sendirian lagi, Zal. Aku melihat ke arah Dewi yang sedang tersenyum ke arahku. Iya, kamu gak sendirian lagi. Berjanjilah kita akan selalu menguatkan satu sama lain ya, Wi. Kamu teman yang baik. Begitu juga dengan kamu, Zal. Kamu juga teman yang baik. Kami saling memandang untuk beberapa saat, sampai aku harus kembali fokus mengemudi menuju ke alamat lamaku. Masih ada seseorang yang ingin aku temui. Dan siapa lagi kalau bukan Sari, teman masa kecilku.